kata itu bisa menjadi teror untuk seseorang. Bintang tamu di sebelah kiri saya mengalami teror yang sangat mendalam hingga membuat jiwanya agak terganggu ketika ditanya kapan kawin. Tapi masalahnya Wendy, gimana dia bisa menikah kalau jodoh saja tidak punya? Sebenarnya kok gitu sih? Jangan dibilang jodoh nggak punya dong. Belum ketemu jodoh kan udah ada. Setiap orang tuh sudah punya jodohnya masing-masing. Tapi sampai sekarang jodohnya masih tersesat entah di hutan mana ya Pak ya. Tapi feeling gue sih sebenarnya di sini udah ada jodohnya Indra, cuma Indra nggak sadar aja. Masa? Serius loh? Serius. Tunggu. Bentar nih. Lu lihat yang baju orange. Ada, luar biasa. Maaf sebentar. Ya. Biasa orang poninya yang bebelah, ibu giginya bebelah ya Bu. Tapi enggak. Tapi yang ini saya sering lihat di jalan raya nih. Kerucut gitu bentuknya. Oh bukan. Bukan kon. Bukan kon. Tapi gini Wendy, tanpa sepengetahuan lo, tim Basa Basi 3 hari yang lalu sudah membuka online perjodohan untuk Indra Herlambang dan surprisingly 10.000 orang langsung mendaftar. Ini gue seneng. Tapi 5 menit kemudian 1995 langsung cancel karena alasannya kepencet. Ya. Salah. Terus dong ada juga 5.000 yang juga mohon maaf sekali harus cancel juga. Kenapa? Karena nggak diizinin sama guru SD-nya. Bapak bocah dong Pak. Tapi nggak usah kecil hati. Hari ini kita berhasil mengumpulkan ada beberapa calon yang sudah datang ke sini dan bisa langsung kamu pilih, bawa pulang dan langsung nikahi. Kita sudah siapkan penghulu di ujung sana. Aduh, ini yang gue senang. Ini nih pemirsa yang saya suka sekali dari Basa Basi. Karena biasanya orang cuma nanya kapan, tapi nggak ngasih solusi. Nah, kita ngasih solusi. Kita bukan hanya ngasih solusi, kita ngasih penghulu, kita juga ngasih tamu bayaran di sini. Kalau gitu, langsung saja. Boleh. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita panggilkan. Ini dia calon-calon jodoh dari Indra Herlambang. Waduh. Cantik banget. Yang pertama, Rosida. Berasal dari Trenggalek. Yang kedua, Wah, cantik nih. Sumina. Berasal dari Tegal. Sumina. Biasanya ya. Sumina. Ya. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga. Silahkan. Gini dong, siapa nih? Ada lagi dia. Nah, Oh, suka nih gue nih. Ala-ala K-pop. Judes gimana? Korea, Kita kita nyanyi ya. seneng nih gue nih. Ini namanya King Hong Cheng. King Hong Cheng. Cheng. Cakep. Masih ada lagi. ada lagi. Yeah. Silakan. Wow. Tenang, bentar Om yang ngomong, tenang. Cantik. Dan yang terakhir. Luar biasa. Kita bisa lihat ya, yang 3 ini, yang terakhir ini memang agak-agak model. Ini 2 tipes kayaknya nih. Loh, Wendy. Sorry. Gua juga kan pernah Jangan lihat. Owen. Enggak, gua kan pernah lihat fashion show. Kalau fashion show kan tangan di sini model gini dong. Yang ini enggak. Loh, tapi berarti menunjukkan kalau Indra Herlambang ini peminatnya coba dari kalangan orang sakit tipes, dari kalangan oriental sampai artis ibu kota semuanya mendaftar. Nggak ngerti suruh ngapain sih? Lu tuh calon jodohnya dia, kan lu yang daftar. Gua Lu nggak tahu? Ini saya. Dari dulu nih dia pernah sama gue tahu nih Luna emang kelihatan. Dari dulu udah sering gitu kelihatan. Tapi kan curi pandang ke gue. Tuh kan. Mau juga kalau gua boleh kasih saran, mendingan ini gocap agensi 15.000. Tapi enggak, kalau lo pilih ini nih berpenghasilan tetap. Iya. Bener, kemanapun acara lo bisa dimeriahkan. Ember. Oh iya bener. Kalau gue jadi lo, gue akan pilih dia. Kenapa? Karena dia adalah cincin glodok punya toko sembako 3. Terjamin hidup gue ya. Terjamin. Sejahtera. Oke, Kalau yang oke, pojok, kalau di tendian model. Tanjung Priok Kuli Panggul. Oke. Silakan, apakah kamu ingin Luna Maya yang sudah Oke. satu profesi atau yang mana, silakan Ini ya, dipilih. kriteria dalam jodoh yang aku cari itu sederhana banget. Apa? Orangnya yang pasti harus baik, Baik. seiman dan sepadan. Wih. Waduh, seiman, sepadan tuh maksudnya apa? Sepadan tuh dalam visi misinya gitu. Jadi kita punya tujuan yang sama dalam hidup ini, mau ngapain. Pantes lu gak dapet jodoh, ribet.
Nggak ribet ah. Nggak ribet. Udah pilih aja tinggal ini. Terlalu picky kayaknya lu. Udah pilih. Coba. Ini saya kasih pertanyaan, angkat tangan aja ya yang bisa ya. Sebentar, kalau yang 4 angkat tangan, Mbak, angkat kaki ya. Jangan dong diusir. Jahat loh. Oke. Coba saya nanya, siapa di antara kalian yang jago ngerokin orang? Satu. Karena gue sering masuk angin, jadi gue butuh istri yang jago kerokan. Kalau cewek-cewek lain, sorry, mohon maaf, kalau suaminya masuk angin, ambil koin, minyak, satu-satu. Kalau dia enggak, Gimana dia? langsung minyak seret. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Oke, berikutnya. Siapa di antara kalian yang jago masak? Saya. Gak percaya gue. Gak percaya. Beneran lu bisa masak emang lu? Gue bisa masak. Bisa, apa gue liat. sih mentang-mentang Gue liat di Instagram. Mentang-mentang gue begini lo gak percaya gue bisa masak. Lo ke rumah gue deh. Tapi lo Gua bisa masakin nggak apa? Lo mau masakan apa? kesukaan gue? Apa? Sambal pete. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Bisa Enggak, dipelajari. sebentar. Ini yang 3 nggak mau jawab apa takut sama yang sebelah situ? Oh belum. Nggak bisa masak berarti yang 3. Ada lagi? Oke. Berarti ya tipes iya, gak Tipes bisa iya. masak, gak bisa ngerokin. Tapi Udah, gue lo cuma pulang satu. aja deh. Yang ada di hati gue cuma satu pas begitu masuk beneran deh. Ini paling. pertanyaan, ini terakhir lo harus pilih sekarang dalam hitungan 3, 2, 1. Siapa Pilih. yang bersedia gue nikahin hari ini? Oh my god. Ya nggak ada ya. Bubar. Udah nggak ada, percuma dong. Lo bilang katanya mau dinikahin sama gue, kagak ada yang mau. Berarti lu nggak Bikin malu teliti. lo. Pas lu nanya ada yang ngangkat tangan. Siapa? No, kameramen. Ya. Laki pak. Laki Ada yang mau? Jadi nggak ada yang lo pilih? Oke, kalau nggak, ya lu juga terlalu juga. Masa hari ini ketemu langsung nih? Jangan hari ini. Mana-mana Sekarang tuh lu pilih menjajakan dia. dulu dong. Iya, Kita iya kenal dong, sama oke. visinya enggak. Kayaknya ini deh. Oke. Karena sudah memilih, silakan Indra. Duet sekarang yuk. Ntar dulu kita wawancara dulu. Ada fotografernya. Selamat. Bapak boleh gaya yang laki nggak Pak? Bapak gayanya laki banget Pak. Oke, selanjutnya kita akan mengundi door prize mesin cuci. Acara apa sih? Baru dapat door prize kita. Udah, kita udah ketemu jodohnya. Gimana kalau kita wawancara dulu semuanya ya? Boleh, boleh. Oke, silakan duduk. Berarti yang tidak terpilih. Yang tidak terpilih pulang. Silakan. Pulang. Udah aku ini aja. Yang itu juga pulang. Pak, itu jangan disuruh pulang. Kan dia nggak kepilih. Bayarnya mahal. Datang ke sini mahal ini bayarnya. Enak aja. Enggak. Kok nggak boleh pulang? Enak tau satu segmen. Ini bayarnya mahal banget. Oh ini, oh iya benar-benar. Yang 2 langsung ke klinik tuh. Yang 2 langsung. Ya. Oke, seneng banget ya akhirnya basa-basi memberikan solusi ya. Tapi lu sebagai temannya Indra Herlambang, lu setuju nggak kira-kira apakah hubungan mereka akan berlangsung dengan panjang? Saya sebagai teman, saya kalau ngeliat teman saya senang, harusnya kita ikut senang. Kalau itu pilihan yang terbaik buat kamu, saya doain. Ya, Bu. Tapi kurang aja deh mah. Tapi sebelum kita iklan, apakah Indra emang benar nggak sih lu ngalamin pertanyaan kapan kawin itu bikin lu kayak muak banget sebenarnya? Dari mulai sebel, muak, sampai sekarang kayaknya udah biasa. Karena setiap hari pasti ada yang nanyain. Oke. Jadi ya udahlah, gue udah ya udahlah. Mau gimana lagi gitu. Udah, tapi jadi lu udah kebal ya bisa dibilang Udah seperti kebal itu ya. kalau gue sih. Kalau lu Luna, kapan apa yang paling bikin lu mau muntah? Bikin enak, bikin Jangan takut. dijawab. Rasakan dulu rasa mual itu, Ya. rasakan dulu rasa bete itu. Biar Luna nggak bisa jawab saat ini, tapi kita udah menyiapkan juga nih Betul. Apa? pendapat dari masyarakat. Sebenarnya kapan apa sih yang bikin mereka merasa horor? Nih, kita lihat. Kapan ketemuan? Kenapa? Seru aja. Kapan nanti? Kapan punya pacar? Kenapa? Atau nih yang besar belum punya pacar? Cari dong please. Kapan kawin? Kapan punya rumah? Kapan? Nggak tahu. Emang ada yang nanyain kapan punya rumah ya? Kepo amat orang ya. Kalau dia punya bini, masih ngontrak sih gue nanya. Biasanya ditanya gitu ya biasanya Kapan ya. punya rumah? Cuma nggak selesai gitu. Dari awal ketika masih single ditanya kapan kawin. Begitu sudah menikah,
lama nggak punya anak ditanya kapan punya anak, Betul. iya kan? Tapi kan Bapak dulu juga bawain acara infotainment. Setelah punya kapan kawin, kapan punya anak. Iya, lanjut kapan- lagi tuh. Anak kedua kapan? Isunya gimana? Nah kalau lu, Baik nggak? nah, Tuh. Iya sih. ini kayaknya dalam banget nih. Tapi kalau lu dari segala jenis kapan yang skala muaknya paling tinggi ditanya kapan apa? Kapan apa? Ya. Oke, dia masih butuh waktu untuk menjawab pemirsa. Kita akan kembali setelah satu ini tetap di Basa-Basi, Bahasa Basi. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asyik sendiri, tak ada yang menemani. Sebenarnya kenapa kita ngebahas ini? Karena ternyata semua mengalami, apalagi pas habis lebaran, kumpul Aduh. keluarga, itu adalah pertanyaan kapan-kapan yang paling sering diajukan oleh keluarga besar. Dari tadi Luna belum bisa menjawab. Sebenarnya dari semua pertanyaan kapan, Kalau apa yang bikin lu kalau horor? dari keluarga Indonesia nih, pasti nanya kapan kenalin, kapan dikenalin, Oh, kapan dikenalin? kapan dibawa, abis itu kapan merit gitu. Tapi kalau dari keluarga inti sendiri, nggak pernah. Ibu aku tuh nggak pernah nanya kapan kawin, nggak pernah. Tapi sebenarnya lu terganggu nggak? Irritating nggak? Atau sebenarnya lu santai? Biasa Jujur aja. Biasa aja. Cuma males Jawabnya. menjawab balik karena udah sering banget kan, dan dikasih tahu tuh ngeyel, nggak ngerti gitu loh. Lu Ay, sendiri ngerti akhirnya nggak? mungkin jadi bingung kali lu nih orang Iya, beneran nanya. Atau Atau basa-basi. basa-basi Basa-basi. gitu. Acara ini, acara ini loh. Acara ini memang basa-basi gitu. Kebanyakan mereka tuh Beneran emang nanya tuh basa-basi. Ya gue beneran nanya, kok kita beneran nanya. Kalau kita beneran buat nanya. bahan obrolan aja gitu kan. Dan mereka kayaknya Iya, yang paling pikiran. nanti setelah nikah juga, ih selamat ya ada nikah, Kapan punya anak tuh kan? Tapi Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang asal nyeplos aja. ya, tapi mungkin nggak sih, karena gini kan bayangan orang adalah kalian berdua kan secara ekonomi sudah mapan, secara Amin. umur sudah cukup. Makanya akhirnya orang bertanya-tanya, Maaf kalau saya bukan sudah cukup, sudah lebih. tuh kan saya nggak ngomong, bapak sendiri yang ngomong. Ya loh. biar aja daripada orang-orang ntar yang ngomong mending gue sendiri bongkar. Kalau gua sorry, kalau gua sih bisa ngasih usul mendingan secepatnya. Usia lu kan udah mau deketin menopause. Perempuan dong Pak kalau itu Pak. Tapi gini, sekarang kita di belakang sudah punya tabel pemirsa. Jadi coba silakan ini? dicek. Luna umur berapa Luna? 31. Oke, lu umur 31. Itu Ketika apa sih? lu menikah di usia 31, lu tuh sekarang udah termasuk, kalau lu menikah lu termasuk cukup. Cukup. Anak pertama lahir umur 32. 33. 33, betul. Ya. Anak Indra, masuk SD 40 ya. Oh. Nah, kalau Indra usia Terus lu dia bilang anak nikah kita usianya 57. Oh, that's very ini. oke ya, masih oke. lah. Indra umur lu Madonna aja 56, pacarnya 28. Jello 46, pacarnya 30. Oh, berarti kesimpulannya pacar lo belum lahir ya? berapa? Karena dia sekarang masih 31. Iya dong, pacarnya belum lahir. pacarnya belum lahir. Belum. Pacar lu udah nenek-nenek. Iya juga. Oh iya. Oke. Sebentar, Indra dulu. Kamu umur berapa itu paling? Aduh. 31, 32, 33. Nggak ada di tabel. Udah nggak ada, maaf. Umurnya udah nggak ada di tabel. Diburemin, Bo. Diburemin di bawah udah waspada soalnya udah nggak usah lah Di bawah dibahas. itu paling mentok umur 35. 36. 35 tuh udah paling mentok ya? 35 udah paling mentok. Ya, saya sedikit di atas mentok berarti. Bapak berapa sih umurnya, Pak? Saya Tapi tunggu dulu, ini Aduh. sudut pandang secara ideal ya. Secara ideal. Dan apa? Indonesia apa? Indonesia. Kita Indonesia. tolak ukurnya Indonesia. Ini Indonesia ya. Oke. Gue udah nggak ada di sini umur gue. Berapa sih Bapak? 50 berapa sih? 54. Enggak serius. Nggak kelihatan kan? Susuk. Enggak kelihatan. Kenapa? Canggih banget mau dong. Nggak, gue udah nggak ada di sini beneran nih. Ya Paling udah, bawah tiga berapa kalau tuh? ada di situ berapa? Ini berapa paling bawah berapa nggak kelihatan? 37. Ya, gua tuh 39. 39. Tapi Oke. enggak sih. I mean like secara penampilan Enggak kelihatan 39. Enggak kan nggak kelihatan berapa kelihatannya, Wen? 38. Ya beda tahun Beda setahun doang. doang. Yang lama Tapi dong. gini, Lumayan lama setahun. sekarang kan masalahnya masyarakat Indonesia itu kan memang kita culture-nya seperti itu. Kita selalu pengen tahu, kita peduli seperti itu kan. peduli apa kepo? Ya tipis sih Bu bedanya. Iya memang. Makanya kalau gue Ya sih terima kasih atas kepeduliannya sih. betul. Gue nganggapnya gini aja sebagai doa gitu. Kalau ada yang bertanya kapan sih nikah, kapan nikah, itu berarti doa mereka
supaya gua segera berbahagia dengan pasangan pilihan gua. Amin gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah pilihan dan segala macamnya, kita juga Ini apa lagi nih? punya nih daftar pertanyaan zaman sekarang. Oke. Kalau usia 0 sampai 3 tahun udah bisa apa? Oh iya bener. Banget gua kalau ditanya pertanyaan gitu. Iya. Anaknya udah bisa apa? Benar. Umur 4 sampai 10 tahun udah kelas berapa? Oh iya bener. 11 sampai 20 udah punya pacar belum? Iya. 21 sampai 24 kerja di mana? 25 sampai 27 kapan kawin? Oh. 28 sampai 40 anak udah berapa? Iya bener. Nih umuran lu 41 50 udah punya cucu. Lewat banget dong gua. 61 62 sakitnya di mana? Di sini. Aduh di sini bener di sini Jahara jawabannya. banget deh sakitnya di mana. Tapi kita sudah menemukan alasan kenapa Luna Maya sampai sekarang belum menikah. Tim Basa Basi sudah melakukan sebuah riset dan kita yakin dia belum menikah karena sebuah video. Video apa? Ini dia. Iya, Papa. Tadi apa, Papa? Neng nang, neng nang, nang neng, neng nang, nang neng nang, neng nang, nang neng nang, neng nang, Maju mundur maju, cantik cantik. Seperti itu. Itulah video yang membuat lakinya mikir, ini perempuan gue. Ibu itu ada gejala apa Bu kira-kira? Akhirnya terucap dari mulut. Stres. Dia stres. Coba Pak dikorek-korek Stres lagi. karena kerjaan atau stres karena pertanyaan-pertanyaan itu yang terus timbul? Stres dengan situasi kehidupan gue. Wah, mulai dalam pemirsa, oke. Enggak, Luna. Enggak, jadi gini, kalau gue ngelihatnya sih, Luna ini udah punya semuanya. Semua yang diinginkan. Maksudnya karir oke, keluarga yang mencintai dia gitu ya, keluarga intinya itu oke banget keluarganya. Enggak ada ya. Terus Ngajar lo. Terus pasangan yang udah oke banget. Stalker Nah, ya kan? Instagram. Tapi nggak pernah kelihatan mukanya. Tangannya Doang. peluklah dari Punggungnya belakang. doang kadang-kadang. Ini mukanya mana? kan baru sebatas support, belum endorse. Kalau endorse full. Di endorse. Iya, jadi sebenarnya kalau gua ngelihatnya nih, tapi Luna ini bukan tipe orang yang gampang untuk ngambil keputusan set gitu loh. Jadi benar-benar harus diperhitungkan banget semua Tunggu sebentar, halnya. maaf. Bapak juru bicaranya, Bapak? Karena gue pernah ngobrol sama Luna masalah ini panjang lebar waktu itu ya, Boy ya. Jadi memang orangnya tipe yang kayak gitu, nggak mau buru-buru. Seperti gue. Oke, ini bintang tamu kita saling melengkapi ya. Iya, Kalau jadi- gitu menurut lo, kenapa Indra belum menikah? Ya mungkin dia belum menemukan sesuatu apa yang selama ini dicari. Karena kan Dia dari apa sih? Itu jawaban klise banget lu. Emang bener? lah, kalau kita misalkan asal-asalan ya kayak tadi gitu, lu bisa Udah, aja asal bisa, kawin. bisa. Tapi di tengah jalan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi Tuh. gitu. Maksudnya kalau gini, kalau saya melihat ya, semakin orang secara edukasinya semakin tinggi. Ini sesuai dengan fakta dan riset ya. Edukasinya semakin tinggi, wawasannya juga semakin luas. Betul. Secara karirnya juga semakin bagus. Kecenderungan orang berpikir untuk melangkah ke arah yang lebih rumah tangga contohnya itu akan pertimbangannya lebih banyak. Benar. Kenapa? Semakin orang pintar, pemikiran dan cara mereka berpikir tuh nggak cuma sekedar oh ya kawin selesai gitu, enggak. Jalanin aja, lihat aja ntar gimana. Tapi pertimbangan dan analisanya tuh semakin berjalan gitu. Gila. Bagus banget jawabannya. Keren. Bener sesuai. Bapak Tapi emang fakta. Benar, gitu. tapi Enggak, itu kan buat orang lain yang memang tingkat Iya. pendidikannya bagus. Oh iya. Enggak, maksudnya kan mungkin kita juga Bapak ini mengarah kemana? Maksud Itu buat gua- orang gua lain yang kurang tingkat ya. pendidikannya Jawaban Luna kan bagus. buat ini. Iya. kan artinya dia pinter banget. Ya gitu. dikit lah, lumayan kecil-kecilan. Tapi bener gitu, nggak mau gegabah aja, nggak mau buru-buru. Cuma karena untuk memenuhi keingintahuan orang gitu. Benar. Ngapain karena public pressure akhirnya menikah juga Iya. gitu ya. Oke. Ini kita senang sekali. Karena Itu tuh. pas di foto cuma segini sempat gue pikir laki Eke. Kan agak-agak setipe soalnya. Sewaan. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas tanah bahasa. Kirim aku malaikatmu biar jadi kawan hidupku dan tunjukkan jalan. Kalau rambut udah numbuh,
Jodoh gue belum lahir tuh. Tanya aja sama cowoknya kapan ngelamar saya. Saatnya kawin, saya pasti kawin. Nikah mah mainstream bro. Ini gue jomblo abadi. Kalau ada rezekinya banyak deh. Nggak tahu kapan. Tanya aja ceweknya kapan siapnya. Kalau gue sih siap-siap aja. Kapan? Ada yang lebih memilih bunuh diri loh. Kapan kawin? Matahari mati. Oke, itu adalah solusi terbaik. Ketika ditanya kapan kawin, pura-pura mati. Nah, udah beres kan? Iya. Kapan kawin? Saying that. Tapi sekarang kita mau reka adegan ya Wendy ya. Ya. Reka adegan. Silakan berdiri. Oke. Kamu mau dari siapa dulu? Udah berdiri duluan. Ya udah Oke. deh. Yang paling kebal deh. Gue udah sering banget ditanyain dari kecil gue. Dari kecil. Dari kecil. Keluarga krempong amat dari kecil ditanya kapan kawin. Nggak, maksudnya udah terlalu biasa gitu, jadi ya udahlah. Dari kecil udah tanya kapan bisa kawin. Tanya apa lah? Oke, jadi gini, kita akan reka adegan, siapa tahu bisa ditiru. Kira-kira ketika ditanya kapan kawin, gimana meresponnya? Ceritanya lu ibu-ibu rempong. Ibu-ibu rempong. Kenapa nggak gue? Ibu-ibu rempong. Gua Mama Arisan. Loh, sama aja. Iya dong. Coba lu nanya rempong. Ketemu lagi arisan. Oh, ketemu lagi Arisan. Lagi arisan. Sehat? Enggak, itu mah nggak rempong. Iya. Lah kan basa-basi dulu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Dra? Sehat, Bu. Mama nggak sedih kamu sendiri terus? Enggak sih, selama ini baik-baik aja. Yakin? Yakin. Kamu nggak pernah ngeliat ya Mama kamu Mamanya nangis? gosip banget ya. Emang. Kamu siapanya mama saya? Kok Lu tahu? tuh siapa sih sebenarnya? Lu tuh siapanya sih? Saya bingung ini siapanya sebenarnya. Ini siapanya mak Lu tuh gue? siapa sih? Kok dia lebih tahu mak gue daripada gue sendiri? Sering-sering luangin waktu sama Mama. Kenapa? Kamu kan sibuk. Kamu kan nggak pernah tahu. Ngobrol lah dari hati ke hati sama Mama. Ya dalam banget itu, dalam banget. Saya dikerajar. Bete. Oi, ya jangan gitu dong. Itu kesini banget loh itu. Itu dalam ya? Banget, itu dalam banget. Nggak, karena gini, satu-satunya yang bikin gue kadang-kadang gitu ketika ditanya itu masalah ibu gitu. Karena kalau buat guanya sendiri, gue merasa pada saat ini belum saat yang tepat untuk gue menikah. Masih banyak yang harus diperjuangkan gitu. Banyak hal yang masih dipertimbangkan. Dan gue bahagia sekarang. Masalahnya ini kadang-kadang orang nanya tuh karena gini loh. Karena mikirnya gue nggak bahagia karena gue sendiri. Gue sendiri tapi gue bahagia kok sebenarnya. Intinya Iya kita kan? konten. Gitu. Tapi kalau udah kepikiran ibu tuh udah kayak iya sih, ya pasti kan, apalagi ibu gue kan udah cukup sepuh gitu ya. Alhamdulillah sehat, tapi alhamdulillah banget. Jadi ketika ada pertanyaan itu tuh kepikiran langsung di situ. Ini satu yang menurut saya luar biasa banget pada saat pemakaman bapak saya. 4 tahun yang lalu meninggal, bukan pemakaman malah pas lagi di rumah. Jadi jenazah bokap tuh masih ada di situ. Terus ada temennya bokap. Ini kebayang nggak? Ini menurut gua kalau emang mau menunjukkan kepedulian, tolong tahu tempatnya dan tolong tahu caranya. Jadi waktu itu bapak saya meninggal, masih di rumah, masih disemayamkan, semua lagi yasinan. Datanglah seorang istri dari temannya bapak gitu, yang saya kenal juga. Depan bapak saya loh, di depan jenazahnya, dia bilang, turut berduka cita ya. Bapak pasti sedih banget ya, nggak sempat ngeliat kamu nikah. Please bayangin gimana perasaan gue waktu itu. Gue baru kehilangan sosok yang paling penting buat gue dalam hidup gue selain ibu. Itu gue marah sekali, bener-bener marah. Maaf banget, saya diajarkan oleh orang tua saya untuk selalu sopan sama orang. Tapi pada saat itu snap aja gue bener-bener marah, gue tunjuk-tunjuk. Sorry banget ya, mungkin tante ada yang nonton. Maaf banget, gue bilang, tante nggak boleh nanya gitu. Tante harus tahu dong tempatnya. Itu di depan, Bo, please dong. Iya. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Nah, ini balik lagi sebenarnya kayak tadi yang aku bilang. Kalau kita cukup berpendidikan, dalam artian pendidikan tuh nggak hanya kita hafal rumus, Betul. sekolah, tapi dalam artian berpendidikan dalam tata krama juga. Kita harus tahu di mana penempatan saat bertanya, apa yang boleh dan tidak, karena itu very private kan. Nah, sesuatu yang situasinya, situasi yang sedangkan nggak pada tempatnya, kita harus secara common sense. Apa sih common sense? Iya, Logika aja. logika aja deh. Secara logika tuh kita juga harus jalan. Apa sih yang kita nggak kenal deket tapi bertanya seakan-akan kita udah curhat setiap hari? Itu kan ada caranya. Saya nggak mungkin nanya sama orang yang saya nggak kenal.
mana? Lo kenapa nggak kawin? Itu kan sebenarnya secara logika kita nggak boleh bertanya seperti itu. Ada etika-etikanya. Dan banyak orang kita nggak ngerti. Dan aku nggak apa-apa. Sekali lagi saya menganggap kalau ada yang nanya dan thank you banget karena itu tuh doa dan diingetin gitu. Endra, lo udah umur lo nambah terus nih. Lo kapan berkeluarga? Saya sih sangat appreciate itu kalau ada orang melakukan hal tersebut gitu dan saya anggap itu sebagai doa. Tapi sekali lagi mungkin kadang-kadang tempatnya, caranya, situasinya itu kayaknya harus dilihat-lihat juga deh gitu. Maaf ya Ndra, disuruh sama kreatif. Enggak. Bukan. Aduh Wendy, gua enggak. Tante? Enggak. Jadi Tapi gini. aja sih. Ini bahan introspeksi juga buat pemirsa di rumah ya. Mungkin buat yang sering bertanya kapan apa yang tujuannya sebenarnya baik, tapi tanpa ada sadari di balik itu ternyata pertanyaannya mengganggu beberapa orang. Bahkan tadi Luna sempat bilang mild bully. Ini pernah kepikir nggak itu adalah mild bullying? Mild itu maksudnya bully ringan sih. Tapi sebenarnya saya mengerti mungkin yang bertanya itu benar basa-basi atau sesuatu pertanyaan yang pengen supaya ada bahan pembicaraan. Tapi aja, dari lo gitu. sekian sering ditanya, misalkan dari 10 kali lo ditanya kapan itu, menurut lo berapa kali yang menurut lo ini cuma basa-basi doang sebenarnya? Yang harusnya nggak nanya. Mungkin dari 10 pertanyaan yang basa-basi 9 kali, yang satu tuh beneran. Itu mungkin kalau satu tuh dari paling dekat lingkungan sahabat ataupun keluarga. Tapi which is ibu saya sih nggak pernah nanya, karena ibu saya juga bilang when you're still young, explore sebanyak mungkin, belajar, explore, karena once kamu berkeluarga, hidup kamu, dedikasi kamu hanya untuk keluarga. Jadi udah nggak bisa traveling lagi. Bukan nggak bisa, tapi pasti kan ada anak pertimbangannya. Ya, betul. Rencananya harus lebih panjang lagi. Kita nggak mungkin ngeluarin duit untuk sesuatu kesenangan sendiri, sedangkan kita ada anak. Pasti kan semua dipikirin buat keluarga. Baru kali ini basa-basi curhat ngobrol sampai berdiri. Ini enggak, tapi serius tapi gue seneng. Apa sih lu? Kita udah berdiri. Kreatif lu udah gini. Ya. Dan gue gak nyangka ketika gue dikasih topik ini, gue pikir ini adalah topik yang kan have fun. Tapi ternyata ini dalam banget. Enggak, sebenarnya ini nggak cukup dibahas sejam, Bo. Oke, kita akan membahas 3 jam ke depan, jangan kemana-mana. Di basa-basi bahasan bahas ini. Silakan duduk loh. Pasti lebih baik, aku yakin itu, bila sendiri hati Ini beneran loh, ini di luar prediksi gue. Ini sampai iklan kita bahas. Hanya karena pertanyaan kapan, ternyata tuh dalam banget. Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan hilangkan pertanyaan kapan. Jangan dong. Oh jangan ya. Karena Nanti rakyat bilang kapan kita pemilihan presiden baru. Oh iya. Kapan kita punya Tapi gue nggak nyangka jembatan baru. Kalau ini Kapan tuh sedalam ini tuh gue nggak nyangka. Betul, karena gini, balik lagi, itu seperti sudah membudaya sesuatu basa-basi, kayak judulnya. Tapi ini nggak basa-basi, isinya ini nggak basa-basi. Nah, ini sih nggak basa-basi, tapi kalau aku lihat orang Indonesia itu banyak sekali budaya basa-basinya dan nggak tahu situasi dan kondisi saat yang tepat untuk bertanya dan pertanyaan apa, dengan siapa, oleh siapa tuh nggak tahu, nggak ada boundaries gitu, nggak ada apa? Batasan lah ya. Yang rasa karena udah sering lihat lo, kita kenal nih Luna Maya dan Indra Herlambang. Iya. Sedikit melebar ya. Ini ada sedikit perbandingan sedikit. Waktu itu gue pernah baca juga. Kenapa kalau nggak salah orang Jerman itu bisa karyawannya bisa namanya liburan bisa 2 minggu. Bahkan kalau di Prancis 2 bulan. Iya. Berlama-lama dan bosnya nggak nyariin. Serius, kenapa? Karena apa? Karena ketika saatnya mereka kerja, mereka nggak ada basa-basi. Oh, mereka kerja Oke, aja. saya akan pindah ke Prancis 2 bulan. Pak, jangan dong. Jangan. Maksudnya artinya gitu, Sama ketika ini kerja juga kerja, sih. nanti ketika liburan ya udah. Ya udah, mereka juga tahu misalkan bertanya sesuatu yang very private gitu, kayak masalah umur. Kalau orang di luar itu nggak akan berani, umur lo berapa? Tidak pernah. Karena tidak sopan Itu dianggapnya. tidak sopan. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sensitif. Jadi kalau mungkin buat orang kita, budaya kita di Indonesia, hal biasa, umur lo berapa sih? 30 tua banget. Itu sangat tidak sopan. Tapi lu termasuk orang yang agak tersinggung nggak? Lu berapa sih Lun? Ada Gue orang sebenarnya gue sebenarnya nggak tersinggung, tapi menurut gue itu lu ngapain nanya? maksudnya
urusan lo apa dengan umur gue? Tapi kalau menurut gue ya sebenarnya sih nggak ada maksud jahat dari siapapun. Sebenarnya nggak ada. Dan Nggak ini ada. kayak otomatis aja gitu ketika ketemu teman atau orang kan biasa kita ketemu teman Basa-basi terus yang udah lama nggak ketemu pasti pertama kali komennya adalah soal penampilan. Lo kurusan, lo gemukan gitu kan? Ini cantik banget sih. Padahal atau- mukanya lagi lusuh gitu. lo kelihatannya capek banget deh padahal kita lagi seger-segernya gitu dibilang capek agak sebel juga ya. Cuma itu cara kita untuk berkomunikasi gitu. Jadi kayaknya nggak ada Itu maksud jahat ya, sih. Ngerti, aku juga kadang-kadang aku juga gitu. Kadang-kadang saya ketemu orang, Indra, kalau Makasih. tapi emang bener workout berarti. Tapi sekarang kita mau kasih lihat ini pemirsa di belakang. Ini ada bacanya meme. Meme. Mim, Ketika ditanya kapan nikah, langsung ngunyah 5 nastar sekaligus lalu pura-pura keselak. Iya bener. Hah? Lu nanya kapan nikah? Skripsi aja belum kelar. Kapan lulus? Tak enteni. Tak enteni lo. Kapan nikah? Kalau lebaran tahun ini kamu nggak ditanya kapan lulus, tetap aja kamu akan ditanya kapan nikah. Tuh, kalau ada yang tanya kapan kawin, tanya balik aja. Kapan mati? Ya, jahat. Mending ditanya kapan kawin daripada ditanyain yang kemarin gak jadi. Kita bentar lagi nikah. Kalian kapan? Kapan nikah? Tuh. Sebuah Iya, pertanyaan keluarga wajib. besar. tapi emang. enggak sih, kita tadi sempat ngebahas untuk Wendy yang udah punya keluarga, punya anak. Kita pikir pertanyaan aman ya? Apa sih? Aman dong dia nih, nggak? Kan lu ditanyain kapan nikah, lu nggak ditanya. Kapan punya anak, lu udah punya Udah, 2. kapan punya rumah udah. Udah lengkap. Nah makanya ini yang gue nggak ngerti di negara kita yang tercinta ini. Mungkin maksudnya memang bener-bener peduli, mungkin maksudnya memang bener-bener pengen nanya, atau memang akhirnya jadi kayak ini udah jadi standarisasi obrolan Iya, lah. obrolan. SOP. Ya sorry tuh saya kadang-kadang gitu ya. Udah tahu misalkan gue udah punya istri, udah punya anak, masih ditanya misalkan kapan mau nambah istri. Hah? Kapan nambah istri? Masa ditanya kapan nambah istri sih? Gue tahu pertanyaan itu diajukan kepada dirinya sendiri ketika lagi ngaca. Wendy, kapan kamu mau nambah istri? Jangan ya Wen, jangan ya Wendy. Cuman kan masalahnya gini, ini kita sebenarnya membawa topik ini buat karena ini kan Indonesia banget. Suka tidak suka, kita pasti akan terus dikasih pertanyaan kapan dan kapan. Iya. Makanya sekarang kita akan bermain jika aku harus memilih. Jika aku harus memilih. Sampai kebalik nih part gue. Oke. Kalau sampai lo harus memilih pertanyaan kapan, Iya. mana yang akan lo pilih? Silakan Bapak Wendy. Yang pertama kita berarti dari Luna dulu. Boleh. Siap. Pilih antara dua ini. Jika aku harus memilih, ditanya kapan sebar undangan atau kapan rubah status. Harus milih. Sama-sama berat. Status aja deh, sebar undangan. Oh ya berarti udah Allah. siap sebar undangannya. Bagus banget masuknya Wendy, lu juara banget Kan dia sumpah. nanyanya. Tujuannya ke sana Itu. ternyata. Oke. Oh my Oke, god. next. Tricky ya. Kapan? Oh ya? Jadi kapan? Untuk ditanya juga. Ya. Gak apa-apa, hidup kan pilihan. Betul. Kalau satunya udah siap. ya. Enak sih kalau ditanya kapan kalau kita punya jawaban. Yang karena nggak punya jawaban itu yang enak ya. Karena lo akhirnya ngarang dan ngarang. Ya, Ngarang. oke, nggak apa-apa. Ditanya kapan pacar mau ngelamar atau kapan pacar mau ketemu nyokap? Ketemu nyokap udah. Udah. Oh berarti Kapan pacar mau Ngelamar ngelamar? kali ya. Nah, lu kalau ada pertanyaan itu lu jawabnya apa? Karena gini, sebagai perempuan saya nggak mau menuntut dari laki-laki. Nggak mau gitu. Kalau dia memang udah siap dan merasa saya adalah orang yang tepat, itu akan dia datengin sendiri. Tapi lu sendiri Gue sudah nggak siap. mau gitu, nyokap gue suruh dia nanya. Maksudnya, jadi iya. kesannya pressure gitu, bahwa kesannya, oh lo harus ngawinin anak gue nggak mau. Itu harus datang dari hati, dari orang yang benar-benar mau dengan saya. lu kalau Perhatikan. siap, udah maju aja. Ini adalah kode ya. Ini adalah jawabannya. Udah ada pacaran. Bapak ngobrol sendiri berdua ya, Pak ya? Nggak, Dia maksud nyuruh gua sama kan Luna penjelasan aja, Luna Luna. begitu. Gue bilang ke Indra, ya udah lu kalau udah siap makanya udah ngomong aja. Bukan dia pacaran. Bukan, sorry. Kita kagak bisa saingan sama pacarnya, selesai kita. Kenapa? Aku juga kalau belum nikah aku mau sama pacarnya. Oke, Indra Herlambang. Doang, Oke. gue juga mau. Jangan dong kalau lu. Lanjut. Indra Herlambang, mending mana? Ditanya kapan terakhir mani pedi atau kapan terakhir pacaran? Kenapa nggak pertanyaan itu buat gue? Gua nggak pernah mani pedi, tapi mendingan ditanya kapan mani pedi lah. Karena lu punya jawabannya ya. Karena kalau ditanya kapan terakhir pacaran,
udah lupa. Sumpah gue udah lupa. Enggak beneran. Enggak bohong, pasti lu ingat kapan terakhir pacaran. Enggak, gua kuliah. Kuliah tuh. Ya, Kuliah iya. gue gak pacaran. Oh. Enggak, gue belajar kuliah. Kerja. Keren. Pas kerja gue kerja. Oke, saking Jadi nggak lamanya pacaran? ya. Gak pacaran. Oke, pertanyaan terakhir. Ditanya kapan mau ngenalin calon ke mama atau kapan ngasih cucu ke mama? Mate. Kenalin aja. Kapan ngasih cucu deh? Itu pilihannya, kapan ngasih cucu. Ih, calon aja belum punya, kapan nanya kapan ngasih cucu. Kita akan kembali setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta Tapi bener loh pemirsa, lagi-lagi saya ngomong ini di luar ekspektasi Panda. Dari pertanyaan kapan ternyata tuh runtutannya panjang ya. Intinya Kapan? adalah Ya. bukan masalah pertanyaan kapan kawin, tapi Banyak juga bagaimana cara Anda bertanya, dengan siapa Anda bertanya, waktunya seperti apa. Sebenarnya lebih ke arah situ ya yang harus diketahui ya. Sebenarnya kalau keadaannya enak, terus kita udah deket gitu, gimana? Udah deket, udah ini kapan nikah? Kita juga seneng dengarnya, ya doain aja ya. Tapi kalau orang yang nggak dikenal, datang kucuk, kapan kawin? Kayaknya, kok kalau gue Yaudah, tahu kalau gitu gini. jawabannya, gue Dari Luna, tips untuk ibu-ibu kepo yang suka nanya kapan-kapan supaya tidak irritating pertanyaannya itu. Biasanya aku lihat dulu nih kalau anak muda yang nanya, kamu kapan? Ngebalikin aja. Oke. Kalau buat ibu-ibu, ibu kapan? Suami ibu baik-baik sama ibu. Nanyain orang mulu, enggak, kalau itu enggak sih. Biasanya pura senyum cantik langsung kabur. Enggak, kalau buat yang suka bertanya seperti itu, sebenarnya kalau menurut gue sih kalau memang tulus, tanyalah. Iya. Kalau memang tulus dan ingin tahu jawabannya. Yang sukanya tuh sering kali mereka nanya, kapan kawin? Gue jawab pun mereka kayak yang, oke, berpindah ke yang lain. Jadi kayak bener-bener cuma basa-basi aja gitu. Dan please kalau ada yang nanya kapan kawin, tolong selanjutnya saya mau paket lengkap. Jadi nanya kapan kawin, terus cariin jodohnya, sama bayarin nikahannya. Saya nggak mau yang mewah-mewah, nggak usah. Saya mau kayak Raffi Gigi. Udah. Ya, oke, deal ya. Deal ya. Ya udah. Raffi Gigi yang generik nggak apa-apa. Ini kita udah kehabisan durasi pemirsa. Pokoknya intinya mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Dan jangan pikir ketika Anda punya segala-galanya akan berhenti pertanyaan itu. Wendy aja masih ditanya, kapan umroh? Iya. Kapan nambah momongan? Ya pokoknya intinya gini, kalau ada orang yang nanya kapan, jawabnya kapan-kapan. Gitu aja. Kita ketemu lagi di Basa Basi besok. Bye-bye. Assalamualaikum. ibu-ibu